Oke teman-teman, balik lagi sama gue di sini para bro-bro grammars. Di video kali ini gue mau bahas tentang sejarahnya Unix ya, awal mulanya Unix dan bahasa pemrograman C atau C++. Langsung aja teman-teman. Jadi awal mula pembuatan Unix itu tahun 1969. Ini tahun yang persis Linus Torvalds, penemunya Linux, itu lahir. Jadi udah jodoh ya. Unix itu pertama dibuat oleh namanya Ken Thompson. Ya, si bapak ini yang digambar, yang orang lihat sekarang ini namanya Ken Thompson di Bell Lab. Jadi Bell Lab itu adalah sebuah divisi dari corporation atau koperasi telepon AT&T. Kalau orang pernah dengar namanya AT&T, nah Bell Lab itu adalah sebuah divisi dari AT&T. Nah, pertamanya si Unix ini ditulis untuk komputer digital PDP-7 mini sebenarnya. Awalnya teman-teman, nggak langsung Unix namanya, sebenarnya namanya itu Multics. Nah, pada saat itu, Multics itu bisa dibilang ya nggak lumayan sukses gitu ya. Dan Ken Thompson ini dia nyari sebuah ide, nyari sebuah cara untuk ngegantiin si Multics. Dan ide-idenya ini termasuk tree structured file system dengan struktur tree ya kalau lo pernah pakai. Lalu program terpisah untuk menginterpretasi sebuah perintah yaitu shell. Ya, kalau sampai sekarang kita masih pakai bash itu shell. Lalu gagasan dari file sebagai kumpulan byte-byte yang tidak terstruktur. Nah, ini ide-ide dari si Ken Thompson. Baru muncullah nama si Unix tersebut. Awalnya itu sebenarnya Multics, Multiplex Information and Computing Service. Baru diganti menjadi namanya Unix. Gak lama setelah si Ken Thompson ini membuat Unix, mengimplementasikan pertama kali Unix, temennya, yaitu Dennis Ritchie, membuat sebuah bahasa pemrograman bernama C. Nah, kalau lo orang yang nanya, teman-teman, kenapa dikasih nama C? Jadi, C ini sebenarnya masih ngelanjutin interpreted language sebelumnya yang namanya B. Nah, jadi sebenarnya C itu bukan singkatan dari coding atau code, bukan ya. Dia ngelanjutin dari bahasa sebelumnya yang namanya B, yang dibuat sama si Ken Thompson juga. Makanya sekarang pun juga ada namanya bahasa pemrograman D. Ya, yang ngikutin C berarti. Singkat cerita, Unix kernel ini hampir bisa ditulis ulang di C, teman-teman ya. Benar-benar hampir bisa ditulis ulang semua di C. Dan ini yang membuat Unix adalah salah satu OS pertama yang ditulis di high level language atau bahasa pemrograman yang sintaksnya itu udah dimengerti oleh manusia. Bukan pakai binary lagi, bukan pakai 0101 lagi ya. Oleh karena C ini emang pertama untuk sistem programming ya teman-teman ya. Sampai sekarang makanya kenapa si C++ ini paling banyak dipakai sebagai bahasa sistem programming. Karena emang awalnya dibuat untuk mengimplementasikan Unix gitu. Sebenarnya awal mula dari pembuatan C ini simple banget teman-teman. Lahir dari ide beberapa orang yang pengen membuat sebuah high level language untuk mengimplementasikan Unix kernel, kernel Unix dan software-software terkait. Nah, setelah itu barulah Unix ini muncul edisi pertama sampai edisi ke-6, teman-teman. Edisi pertama singkatnya itu mengeluarkan fitur-fitur atau program kayak cat, chmod, chown, cp, find, ln, ls, mkdir, mv, rm, sh, who, su. Ya kalau orang masih pakai sampai sekarang, ini dibuat tahun 71 bro, 1971. Oke, gue bacain edisi-edisi yang penting aja ya. Edisi ketiga tahun 73, edisi ini include si compiler yang masih kita pakai sampai sekarang dan implementasi pertama dari pipes. Lalu edisi kelima, Unix itu udah diinstal lebih dari 50 sistem. Mantap. Yang paling penting menurut gue adalah edisi ketujuh teman-teman. Tahun 1979. Rilis ini termasuk beberapa tools baru. Contoh AWK, set, make, terus ada tar, ada UCP, ada Bourne Shell ya yang kita pakai, the shell. Nah, pada saat ini AT&T itu mempunyai kontrak dengan pemerintah Amerika Serikat, teman-teman. Jadi dia nggak punya hak untuk ngejual si Unix-nya ini. Nah, jadi si AT&T nyari cara gimana caranya dia bisa mendistribusikan Unix dengan harga murah. Nah, di situ dia terpikir untuk menjual Unix ini ke universitas-universitas, teman-teman, dengan harga yang cukup terjangkau pada saat itu. Itu juga kenapa pemakaian Unix itu sangat melonjak ya, karena banyak universitas yang make, dan source code-nya itu kan dikasih juga waktu saat itu.
Jadi para computer scientist, para pelajar-pelajar ini bisa memodifikasi source code-nya, bisa ngotak-atik source code ya bisa dibilang. Jadi para siswa itu bisa bereksperimen lah ke source code ini, ke kernel Unix ini. Dan beberapa dari siswa ini malah sekarang jadi evangelis Unix atau pemegang saham Unix. Wow. Oke, dari sini kita lanjut ke BSD dan System 5. Kalau lo pernah denger yang namanya BSD dan System 5, ya, berarti ketahuan ya umur berapa lo. Singkat cerita teman-teman, pada tahun 1975-1976 ya, tahun akademik ini, Ken Thompson itu ngabisin waktunya di Universitas of California, Berkeley, ya, University of Berkeley. Dia di situ sebagai visiting professor. Pada saat itu dia bekerja dengan beberapa anak S2 ya, anak S2 di situ nambahin banyak sekali fitur-fitur baru ke Unix, teman-teman. Dan salah satu muridnya itu, salah satu anak S2-nya itu adalah Bill Joy, yang sekarang adalah co-founder dari Sun Microsystems. Ya, kalau orang pernah dengar Solaris, nah dia co-foundernya. Makin lama, teman-teman. Makin banyak alat-alat atau makin banyak tools dan fitur-fitur yang dikembangkan di Berkeley. Termasuk C-Shell, V-Editor, ya, Vim. Vim itu ternyata dikembangkan di Berkeley. Lalu ada Improve File System, ada SendMail, Compiler Pascal, Virtual Memory Management, ya, yang ini sangat penting gitu. Ini dikembangkan di Berkeley. Jadi, edisi Unix yang ini, teman-teman, itu di bawah naungan Berkeley Software Distribution, atau disebut juga dengan BSD. Makanya kenapa ada Unix BSD, ada Unix System 5. Versi Unix yang ini, yang di bawah naungan BSD ini, itu didistribusikan secara besar-besaran, termasuk source code-nya juga. Lalu, singkat cerita, AT&T ini sekarang udah punya hak legalnya, teman-teman, untuk ngejual si Unix ini. Lalu dia langsung lah gercep kan, gerak cepat, ngejual Unix ini dengan nama System 5. Pertama kali itu namanya System 3, ya, tahun 81. System 5 itu dirilis tahun 1983 sebenarnya. Cuman yang paling terkenal ya kan System 5. Nah, System 5 ini dilisensikan ke banyak vendor-vendor komersil, teman-teman, yang pakai System 5 sebagai implementasi dasar kernel Unix mereka. Karena banyak BSD distribution, ya, distribusi versi Unix BSD yang tersebar ke akademisi, ke universitas-universitas, teman-teman. Nah, di akhir tahun 80-an, Unix itu udah tersedia di banyak hardware yang diimplementasikan secara komersil, teman-teman ya. Implementasi ini termasuk banyak banget, kayak mungkin ini lo orang udah pernah denger ya. Solaris punya Sun Microsystem, lalu ada IBM AX itu punya IBM, ada HP UX itu punya HP, ada juga A/UX punya Apple Macintosh. Ya dulu kan namanya masih Apple Macintosh, belum macOS. Lalu ada Microsoft Xenix, punyanya Microsoft, ada Intel x8632 arsitektur kayak gitu, dan banyak sekali gitu, teman-teman. Dan peraturan hardware atau OS operating system yang mempunyai hak milik pada saat itu agak berbeda dengan sekarang, teman-teman. Kalau zaman dulu, kebanyakan vendor ini bilang pembelinya itu udah terikat ke satu vendor. Jadi kalau misalnya dia beli hardware dari HP, itu harus pakai OS-nya dari HP. Kalau dia pakai hardware dari Microsoft, harus pakai OS dari Microsoft. Jadi ibaratnya udah terikat ke satu vendor. Pada zaman dulu itu nuker atau ganti ke OS lain itu sangat makan biaya, teman-teman ya. Sangat mahal. Nggak kayak kita sekarang, mungkin kita pakai laptop Asus, terus pakai OS-nya Microsoft Windows atau pakai OS-nya Linux. Nah, kalau zaman dulu nggak boleh, teman-teman, kayak gitu. Jadi ini, teman-teman, sejarah singkat yang namanya Unix, lalu sejarah singkat bahasa C, BSD, dan System 5. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai sini. See you next time. Bye-bye.